Nah. Bangun. Wake up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang selain Islam? Muslim semua ya? Halo. Ya. Ya kayaknya pusat di Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Udah pergi kantor apa semangat? Semangat dan ngantuk. Tepuk tangan semuanya. Untuk sesi kali ini kita belajar beberapa hal supaya bagaimana jadi pelajar sukses atau jadi orang sukses. Saya perkenalkan, saya namanya Nur Aziz, mengajar pendidikan Islam. Langsung saja karena waktunya terbatas. Yang pertama, untuk bisa jadi sukses ini harus punya semangat dan kemauan. Tapi terlepas dari itu, kita semua ini beragama, maka beriman dan bertakwa kepada Allah ini yang sangat utama. Jadi yang pertama, bertakwa. Siapa yang tahu artinya takwa? Takwa, siapa yang satu kata tidak apa-apa, takwa itu bagaimana? Takwa itu apa? Beriman itu bagaimana? Ini tegak namanya sukses harus tegak, harus semangat. Jadi beriman dan bertakwa sesuai agama yang diberikan Islam semua kan. Kalau dalam syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Jadi tanamkan untuk itu. Maka kalau siapapun saja yang mau belajar untuk bisa tumbuh, belajar yang baik, maka dia harus bertakwa, punya keimanan yang tinggi dan menjalankan syariat agama dengan baik, terutama di sholatnya. Kalau sholatnya baik, dia mau belajar, seorang guru, seorang pelajar, berusaha macam-macam akan lancar. Jadi kuncinya sholat api itu berarti takwa ya. Subuhnya sering kesiangan apa enggak? Enggak ya? Wah, tepuk tangan ini bagus. Jangan sampai kena yang bilang-bilang gitu. Subuh kesiangan, duhur dalam kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Maka untuk bisa tumbuh dan bisa menjadi pembelajar atau pelajar yang baik, maka takwanya harus diutamakan. Satu. Yang kedua, harus mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang suka berbakti pada orang tua? Katakan saya. Saya tanya. Siapa yang berbakti kepada orang tua? Ngomong saya. Coba hati-hati ya. Saya. Orang tua di rumah itu ya orang tua kita ya. Tapi kalau di sekolah, di madrasah, di pesantren, orang tuanya adalah guru. Statusnya bisa dikatakan sebagai orang tua yang mengajariku membaca, yang mengajariku menulis, yang mengajariku mengaji. Siapa dia? Yang pertama mengajari membaca, menulis, mengaji siapa kira-kira? Aduh, orang tua. Coba punya pengalaman diajari oleh ibunya dulu atau oleh gurunya? Oleh ibunya. Oleh siapa? Oleh ayahnya, manusia ibu, ayah. Jadi itu pertama kali diajari. Kalau saya dulu diajari membaca, menulis ya oleh orang tua. Kebetulan di desa orang tua saya
guru agama dan kepala madrasah. Jadi saya belajar utama ya kepada orang tua selain dia jadi guru juga mengajarkan. Jadi kepada orang tua karena ini muslim semua saya sampaikan di ayat Al-Quran itu ada wabil walidaini ihsana dan dengan kepada orang tuamu berbuatlah baik. Kalau disuruh orang tua, "Dok, tolong belikan minyak goreng," kira-kira jawabnya nggih Bu atau ono ae sing enak-enak. Delok YouTube kira-kira jawaban sing pertama kedua. Pertama. Le, tolong belikan kopi di warung Cak Nan. Kira-kira nggih Pak apa walaupun ono ae kira-kira jawaban sing di Wah, tetap kita perhatikan itu contoh kecil bahwa kita patut untuk berbakti kepada orang tua. Nah, mulai dari hal kecil disuruh perhatikan. Jadi itu langkah yang kedua kepada kedua orang tua dan guru. Terus guru, kalau disuruh guru juga gitu. Kalau saya dulu pengalaman waktu nyantri atau belajar di pesantren saya itu karena ini motivasi belajar di pesantren itu setelah lulus SD atau lulus madrasah ibtidaiyah. Kebetulan saya memang sekolahnya sederajat, tidak pernah SD, SMP, SMA tidak pernah, tapi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, IPS, madrasah aliyah, tapi sama. Nah, itu diajari guru, perhatikan kalau disuruh Mas, ini tolong dibersihkan kamar mandi atau apa di harus segera. Nah, berbakti hal-hal yang kecil seperti ini mengakibatkan belajar kita itu baik. Kalau kamu disuruh guru atau orang tua, jangan pernah menolak karena itu mengalir energi positif untuk kamu belajar itu mudah. Kakak saya itu guru agama Islam waktu itu diangkat di daerah Papua, tahu Papua? Halo, Papua di mana kira-kira? Dekatnya Pakis kira-kira? Di sana. Papua itu Irian Barat. Waktu itu dinas di daerah, seingat saya Wamena. Dia itu cerita muridnya itu banyak, ya itu bajunya pakai daun-daun. Kalau diajari Pancasila itu sekitar 1 bulan baru apa? Pancasila. Jadi itu berat. Ini Pak. Jadi punya motivasi ngajar di tempat yang jauh pun motivasi. Sekarang sudah bisa pindah ke Jawa Timur. Nah, jadi guru di sini punya peran untuk bisa menyampaikan ilmu juga untuk jadi teladan. Jadi jangan sampai kalau disuruh guru orang tua itu menolak karena itu akan memudahkan dia untuk bisa belajar, mengajar dengan baik. Tepuk tangan lagi. Nah, yang kedua, dulu itu ada cerita di kiai saya atau guru cerita pas di pondok itu dia kalau mau mengaji itu jarang karena keadaan ekonomi dia mondok pokoknya bisa dan bisa ikut di keluarga dalam. Jadi mulai tugasnya membersihkan halaman macam-macam. Di pesantren itu jarang ngaji. Yang pintar ngaji itu dari mereka yang cukup uangnya. Dia itu hanya membantu supaya bisa mondok. Nah ternyata karena ketulusan hati diperintah gurunya, kamu sana bersihkan halaman ini langsung. Kalau bahasa sekarang siap. Tapi kalau dikerjakan kan ternyata pada saat lulus informasinya si anaknya nyantri tadi itu yang jarang belajar karena kesempatan yang kurang lebih banyak mengerjakan sesuatu yang diberitakan dunia, ternyata dia di masyarakat berguna, bisa mimpin pengajian, bisa pokoknya karena keberkahan tadi dan doa dari gurunya. Semoga santriku ini yang Allah berikan kemudahan. Nah, itu seperti itu. Jadi
Jadi yang perlu ditanamkan pada diri Anda semuanya ini, jangan sampai pernah menolak untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua Anda. Ini merupakan kunci sukses juga. Ya, apa itu sukses? Siapa yang tahu? Sukses itu kira-kira apa? Satu kata nggak apa-apa. Sukses itu gimana? Orang sukses itu ya apakah dia kaya raya? Berhasil dari apa yang dicita-citakan. Sukses itu apa? Kaya. Biar apa? Berpodok. Pakai kata lain. Sukses itu apa kira-kira? Berprestasi apa? Mencapai karir yang tinggi bisa. Sukses itu apa kira-kira? Yang kreatif kok niru podok idem-idem. Siapa yang mau menjawab sukses itu apa? Coba kamu ngomong sukses itu apa ke sebelahnya? Terus kamu jawab orang berhasil. Terus kamu yo. Ayo coba yang sebelah kanan ngomong sukses itu apa ke sebelahnya, coba ngomong sukses itu ke sebelahnya. Kamu jawab yang sebelahnya berprestasi. Kaya prestasi terserah. Nah, jawab masing-masing jawab. Sudah dijawab? Oke, itulah sukses itu pemahamannya umum. Ada yang berhasil, kaya, macam-macam itu sukses. Kita untuk saya ada kaya raya, dia sudah haji, dia katakan sukses. Di kampung saya, dia itu sekarang jadi pembicara, jadi kiai, jadi ustadz, saya katakan juga sukses. Berarti karirnya apa sesuai dengan dia, apa yang bisa dia lakukan. Seorang ahli masak, dia buka catering, kemudian laris manis, di sana sini banyak pemesan, itu juga bisa dikatakan sukses. Orang pelajar, nilainya tinggi, juga bisa sukses. Dia berkeinginan bisa kuliah di perguruan tinggi, ternyata tercapai, ingin ke UNER, tercapai, ingin ke UNESA, tercapai, atau ingin kemana saja, tercapai, maka itu bisa dikatakan sukses. Ya, oke? Halo. Yang berikutnya untuk bisa tumbuh, coba yang lain. Nah, sukses harus punya keterampilan. Kira-kira punya hobi apa ya? Nah, sepak bola, sepak bola. Main volley, nyanyi. Ada yang penyanyi? Atlet. Ada yang bela diri? Iya. Bela diri apa? Oh enggak. Kalau SLT sama dengan saya. Halo. Hai. Jadi nanti kamu cari di sini ada beberapa pilihan ekstrakurikuler kamu kembangkan. Kamu sih ada macam-macam supaya hobimu tadi itu tersalurkan. Orang yang punya keterampilan ini akan memudahkan jalan. Halo. Hai. Pernah dengar penyanyi Yana Julio? Ini era 80-an 90-an. Tidak. Nggak tahu ya? Aku tahu. Yana Julio ini kuliahnya di IPB, Institut apa? Itu Wisata Pertanian Bogor. Dia jurusan pertanian, tapi karena punya bakat keterampilan di bidang menyanyi pop lagu-lagu. Sekarang di Indonesia kamu ketik di YouTube juga ada Yana Julio. Itu ternyata dia menyanyi, bermain musik, keterampilannya berguna meskipun tidak sesuai dengan jurusannya pertanian. Tapi dia punya bisa mengalihkan keahliannya dari walaupun di bidang pertanian tidak ada lowongan atau apa, tapi dia bisa menggunakan hobinya tadi menyanyi sehingga dia berpenghasilan dari nyanyi karena keterampilan itu tadi. Siapa yang punya terampil di bidang apa? Coba ingin tahu punya keterampilan di bidang apa? Hobi. Oh, hobi. Ada yang anak hobinya apa?
makan itu bukan keahlian. Hobi yang tidur bukan keahlian. Hobi yang punya branding, yang punya passion. Ini saya ahli ini. Itu yang sepak bola. Amin. Berenang. Nah, berenang itu juga bisa keahlian karena itu masuk atlet itu jika ada yang atlet renang. Yang penting keahlianmu kamu ini kan dengan baik, tingkatkan dengan baik, akan menolong diri. Kata seorang motivator, yang mampu menolong dirimu sendiri adalah keahlianmu. Halo, itu buktikan, benarkah yang mampu menolong diri Anda itu keahlianmu? Pada saat dia itu dari desa ke kota, mencari kerjaan kok sulit, tapi dia punya keahlian, bisa menyanyi, bisa apa, dia itu seperti contoh Cak Sotik, New Monata, pernah dengar? Halo, penyanyi dangdut Cak Sotik, New Monata, pernah dengar? Bukan tahu. Dari Pak Surat itu. Sekarang jadi, dulu ngamen tampil sekitar 20.000, tapi sekarang sudah berapa juta sekali manggung. Karena digali potensi dan digali potensi akhirnya menjadi lebih baik. Itulah pentingnya meningkatkan keahlian dan kemampuan seperti keterampilan. Halo, tangan di atas. Ini kita. Halo. Hei, Papa Cik. Ayo semangat, ngomong. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Siapa yang semangat? Jawab saya. Kulo. Siapa yang semangat? Kulo. Siapa yang semangat? Kulo. Saya. Tiga kali. Saya. Kulo. Oke, jadi itu beberapa hal. Yang pertama tadi takwanya bagus, yang kedua tadi berbakti kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga punya keterampilan. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, ingat-ingat ya. Kalau belajar sesuatu, punya hobi sesuatu, ingin jadi sesuatu, totalitas. Oke, setengah-setengah. Sama mau hobi tadi, Mas. Tenang ya. Totalitas. Ikut latihan. Ikut bagaimana dengan gaya kupu-kupu. Macam-macam. Ikut kelam. Ikut macam-macam. Siapa yang punya hobi selain berenang? Volley ini butuh tim. Hobinya volley. Kalau main sendiri ya sendiri. Tapi kalau bulu tangkis bisa sendiri. Ada hobi yang bisa dilakukan dengan diri sendiri, tapi harus ada yang butuh tim. Saya itu aktif di bidang teater, drama. Saya waktu aktif di kuliah ekstra kurikuler teater sastra. Jadi butuh tim. Kalau mau main pentas itu hampir sekitar seminggu kita di kampus latihan. Akhirnya bisa acting dengan baik. Saya juga waktu itu semester berapa? Tahun 96 waktu kuliah di sini. Alhamdulillah juara tingkat 1 baca puisi di Samar itu. Karena saya merasa totalitas itu saya pelajari bagaimana membaca puisi dengan baik. Ketika malam dipelajari dengan sungguh-sungguh. Hari-hari menjadi kita, tapi diekspresikan. Maka kemampuan itu harus nanti yang hobi puisi bisa ke saya. Kemarin ibu saya itu juga kakak kelas ada yang lomba baca puisi alhamdulillah dengan Surabaya. Jadi ada kesempatan itu digunakan. Siapa yang punya hobi lagi selain yang olahraga, yang seni apa? Kalau tidak jalanan. Kamu itu jalanan biasanya di daerah orang Madiun kan suka. Kamu orang mudiknya ke sana. Sering jalanan. Pernah main jalanan. Kalau di sini tidak ada ekstra jalanan, tapi kamu bisa meningkatkan dari
Jaranan kesenian tradisional itu. Ya bisa mempraktekkan jalanan sebentar tadi. Bisa mengekspresikan contoh jalanan. Bahwa ini harus ada Aing macan. Jadi totalitas ingat-ingat setengah-setengah. Kamu mau setengah-setengah itu mau menyeberang jalan contohnya, halo, mau menyeberang jalan, ramai kan jalan raya di dekat sini baru-baru mau nyebrang ada mobil maju, gak maju. Begitu kamu langsung nyebrang baru totalnya di belakangan, ya takut tertabrak. Jadi jangan ragu-ragu. Ada teman dulu itu ragu-raguan kalau mau begitu ragu. Oh begitu. Oh begitu. Pari-pari sampai mau komat, mau Baru selesai. apa itu? Jamaah dimulai masih pari-pari padahal langsung yakin. Langsung dilanjutkan sampai selesai. Jadi melakukan sesuatu jangan pernah ragu. Siapa yang pernah ragu-ragu? Ragu-ragu. Kamu yakin bahwa saya sekolah di Sekolah ini saya bisa meskipun tidak diterima di negeri, saya bisa berpotensi mengekspresikan diri dan berhasil di sini. Jangan pernah ragu dan jangan pernah menyesal. Betul. Lingkungan itu mempengaruhi ya. Kalau di sini contohnya orang tua itu ingin anaknya. Kalau di lingkungan saya, di daerah saya ini itu pendatang. Daerah saya itu daerah Lamongan, berkata sini. Kalau anaknya itu mau mondoknya itu kebanggaan. Apa? Lingkungan tidak beda. Jalannya enak. Atau yang di sekolah favorit. Di lingkungan yang membedakan. Tapi yang penting, yang penting adalah totalitas. Jadi kamu niat ikut apa harus total ya, jangan setengah-setengah. Hai. Kamu mau terjun dari dari atas genteng, mau terjun ke bawah. Di bawah itu sudah disiapkan sofa supaya tidak bahaya. Terakhir, rencana. Akhirnya dorong kemana? Jangan pernah ragu-ragu di dalam agama juga. Gak mayoritas tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu-ragu. Aku ini melok tes nang ITS orang ragu-ragu terus sudah mau ditutup, besok itu mau ditutup pendaftaran baru menentukan. Jadi harus punya semangat. Seperti contoh, saya contoh dari pengalaman, mungkin tidak dari pengamatan seperti anak saya ini nyoba. Sekarang ini semester 3 di Indonesia jurusan psikologi. Bapak, saya sarankan, saya harapkan awalnya singkat makanya saya langsung ke Penguin ya. Oke, yang terakhir. Jadi saya harapkan kamu menekuni agama saja di perguruan tinggi di Indonesia apa kita dari pondok. Saya ingin psikologi, nggak apa-apa. Yang penting kita diberi total senang dan berlaksana. Karena waktunya mepet. Jadi, halo. Saya lebih ingat tadi untuk bisa sukses meraih jadi pelajar dari apapun. Yang pertama takwanya baik, berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga tadi apa? Nah, keterampilan yang dimiliki harus baik dan yang terakhir harus totalitas ojo setengah. Oke ya. Baik, saya akhiri dengan doa yang bagi beragama Islam silakan baca bersama. Kalau Muslim semua ya Fatihah. Supaya ilmu walaupun singkat ini bisa bermanfaat. Ala dunia. Alhamdulillah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil